Hadis ke-38 tentang siksa neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalibi wa huwa munta'ilu bina'laini yaghli minhuma dimaguh." Artinya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dipakaikan kepadanya dua sendal yang karena dua sendal tersebut mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim juz 1 nomor hadis 212. Hadis ke-36 tentang syafaat kepada ahli tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi aw nafsi." Artinya, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembah selain Allah, secara tulus dari hatinya ataupun dari dirinya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor hadis ke-99. Hadis ke-35 tentang syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Artinya, setiap nabi memiliki doa yang ia berdoa dengannya, dan aku ingin menunda doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Hadis riwayat Bukhari juz 5 nomor hadis 5945. Hadis ke-10 tentang mencintai ahlu bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzkurukumullah fi ahli bait, adzkurukumullahu fi ahli bait, adzkurukumullah fi ahli bait." Yang artinya, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlu baitku. Aku mengingatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlu baitku. Aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlu baitku. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor hadis 2408. Hadis ke-15 tentang malaikat memiliki sayap. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'i Jibril lahu sittu mi'ati janahin." Artinya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dengan bentuk aslinya, ia memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari juz 4 nomor hadis 4576. Hadis ke-19 tentang Kitabatul Azzaliyah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqus samawati wal arda bi khamsina alfasana." Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor hadis 2653.
Hadis ke-25 tentang tanda kecil kiamat. Dari Sahal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana wasa'atu kahataini wa yusiru bi isba'ihi fayamudduhuma." Artinya, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jari, jari telunjuk dan jari tengahnya, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis juz 5 6138, dan hadis riwayat Muslim juz 2 nomor hadis 867. Hadis ke-8 tentang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid." Artinya, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang benar mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Tirmizi juz 5 nomor hadis 2676 dan Abu Dawud nomor hadis 4607. Hadis ke-7 tentang nifak amali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatu al-munafiqina thalathun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona." Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia mengkhianati. Muttafaq alaih. Ada di hadis Bukhari nomor juz 1 nomor hadis 33, dan ada di hadis Muslim juz 1 nomor hadis 59. Hadis ke-6 tentang amalan kekufuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wa niyahatu 'alal mayyiti." Artinya, 2 hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya ia menjadi kufur: menghina nasab dan niyahah, meratapi jenazah. Hadis riwayat Muslim juz 1 nomor hadis 67.